Jadi beliau ini Abbas sesibuk-sibuknya itu masih berpikir investasi. Saya boleh sibuk nggak dapat semua hadis Nabi, tapi anak saya mesti mendapatkan yang luput dari saya. Saya boleh nggak mendapatkan semua Quran, tapi anak saya mesti ada yang jadi ahli Quran. Cara berpikirnya siapa yang akan menjadi kebanggaan di akhirat nanti? Di dunia itu semu dunia itu. Jadi sementara aja, nggak pasti sifatnya. Perbedaan status sosial itu hanya istilah-istilah yang disematkan manusia saja. Ini kaya, ini miskin, ya kan? Yang ini punya jabatan, yang ini biasa-biasa. Itu istilah manusia. Toh pada akhirnya semua kembali ke tempat yang serupa. Dan menariknya begini, yang kaya, yang punya jabatan, tetap di akhir hidupnya pengen punya gelar yang sama dengan yang miskin. Atau dengan yang disebut miskin. Maaf, kalau ada orang disebut miskin meninggal, di papan nisannya ditulis apa? Di papan nisannya ditulis apa? Almarhum. Yang kaya juga kan pengen sama disebut almarhum. Iya kan? Tuh. Jadi nggak ada bedanya setelah berpulang itu. Perbedaan itu hanya di amal saja. Itu poinnya. Maka kalau ada yang mengharapkan orang tua cita-cita membanggakan anak di dunia, boleh-boleh saja, tapi patut diingat itu sementara. Anda silahkan sekarang sekolahkan setinggi-tingginya, S1, S2, S3, S4, kerupuk 3, silahkan. Mau dalam negeri, luar negeri, mau di Nagreg, mau di California, mau di Chicago, di Chicago, di Singaparna, Singapura, silahkan. Itu pilihan. Tapi saya cuma mau katakan begini, itu sementara. Dan persaingannya tidak istimewa. Karena janganpun Anda yang beriman, yang belum beriman pun bisa melakukan itu. Apa yang dikira yang hebat matematika itu anak Anda saja, anak orang lain pun bisa. Halo? Apa Anda kira yang jago fisika itu anak Anda saja yang beriman? Yang belum beriman pun bisa. Ya. Jadi perlombaannya itu rata semua. Dan gak ada yang istimewa. Saya kadang-kadang bingung ya, kenapa sih yang di dunia itu terlalu diistimewakan gitu? Mengistimewakan yang hilang itu gak ada kerjaan. Mengagungkan yang hancur, yang sifatnya fana, rasanya biasa. Apa yang mau dibanggakan sih? Dan yang paling menarik tuh begini, ketika meninggal gelarnya pengen sama dengan yang dianggap ringan atau rendah status sosialnya itu. Tadi kalau orang miskin meninggal gelarnya apa? Ternyata yang kaya pun pengen sama almarhum juga. Kalau rakyat yang meninggal di papan nisannya ditulis apa? Almarhum. Ternyata pejabat juga pengen begitu, sama juga. Saya belum pernah dengar nanti kalau saya meninggal tulis gelarnya almaun ya. Gak ada. Tetap almarhum juga. Jelas ya? Nah, maka yang dipikirkan tuh perlombaan yang sejati itu begini. Perlombaan yang sejati itu adalah perlombaan untuk kehidupan yang abadi, yang gak fana lagi. Jadi kalau pada saat itu unggul selamanya karena gak ada kematian lagi setelah itu. Itu yang dimaksudkan hadis Nabi. Kalaulah ada dunia ini punya nilai walaupun itu hanya bagian dari satu sayap nyamuk saja, ya, tentu tidak akan pernah Allah memberikan itu semua kepada orang-orang yang ingkar kepadanya. Karena kalau diberikan gak adil di situ. Ya, karena itu sifatnya fana, ujian saja, pada akhirnya kembali. Nah, Abbas itu mampu membaca itu. Ini kehidupan sejak di zaman jahiliyah loh. Awas ya. Di risalah Islam itu membimbing pengikutnya, umatnya untuk berpikir lebih cerdas, di visioner. Makanya jadi muslim itu mesti cerdas. Beriman itu membuat Anda lebih pintar. Saya tanya begini ya, maaf ya. Sekali lagi mohon maafkan saya kalau perumpamaan ini kurang menyenangkan. Kalau ada yang abadi dengan yang sementara, Anda pilih yang mana? Masa? Sholat itu untuk yang abadi atau yang sementara? Abadi. Baik. Mobil itu untuk yang abadi atau yang sementara? Pilih yang abadi apa sementara? Di Kiai itu ada mobil Innova tuh. Siapa yang besok memilih tidak sholat subuh? Pilihannya pilih Innova atau pilih sholat subuh?
Yakin. Kalau saya pilih Innova dipakai untuk mengantarkan sholat subuh. Nah, itu lebih bagus. Ya. Jangan dipotong sampai situ ya. Ya bisa aja kita pilih Avanza, bisa pilih Ferrari, bisa pilih Pajero ya. Awas yang punya publik Innova, Anda potong royalti kena. Paham? Abbas itu begitu. Anak saya mesti dipanggil di akhirat dan semua penduduk langit dan bumi menyimak itu semua. Diviralkannya di akhirat. Viral dunia itu sementara, internetnya diputus gak viral lagi. Kadang-kadang yang viral kemarin kan sekarang gak ada lagi, ya kan? Yang viral tahun lalu sekarang sudah gak ada, ya kan? Jadi belum selesai kehidupan sudah hilang juga viralnya. Akhirat itu selamanya. Dan biasanya begini, kalau orang-orang yang diviralkan oleh Allah atas kehendak Allah itu abadi melintasi setiap masa. Jadi ada yang viral karena berita, ada yang viral karena doa dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu yang diviralkan langsung atas kehendak Allah itu melampaui zamannya. Makanya kisah ini pun bertahan sampai sekarang. Nah, Abbas itu berpikir, saya boleh sekarang jadi pebisnis pedagang, tapi anak saya mesti menguasai apapun yang pernah diajarkan oleh Nabi. Maka anak kecil ini sejak dini mengikuti Nabi. Sejak dini lekat dengan Nabi. Maka ketika Nabi tidur pun itu ikut berkunjung karena keluarganya. Nah, inilah yang didapatkan oleh kita hadis tentang bangun tidur. Jadi hadis tentang bangun tidur itu diriwayatkan oleh anak kecil yang umurnya belum genap balik. Main-main ke rumah Rasulullah, ke rumah bibinya Sayyidah Maimunah, ingin tahu bagaimana cara bangun malamnya Nabi. Itu diikutin sampai dilihat gimana bangunnya. Duduk dulu, kata beliau duduk dulu. Kemudian mengusap dengan bagian tangan yang diduga bersih untuk menghilangkan bekas ngantuknya. Setelah itu membaca khawatimah surah Ali Imran. Kemudian thumma dhahaba ila syanin mu'allaqah, ke tempat tertutup, fatawadda, itu kan? Nah, itu ada semua rangkaiannya, itu ditemukan nanti di hadis riwayat Abu Daud, di Sunan Abu Daud. Nomor hadis 1367. Itu hadis tentang bangun tidur, ya, cara bangun tidur sampai sholat malam. Masih ingat teman-teman kalau kita bermakmum begini dan ada imam satu dan sudah pasti satu imam, ya kan? Makmum berapa? Satu boleh? Boleh. Dua boleh? Tiga boleh? Empat boleh? Jadi imam berapa? Makmum? Empat. Laki-laki imam makmum? Imam, baik, bagus ya. Nah, dan imam kan laki-laki. Kalau perempuan imam untuk perempuan kan? Laki-laki untuk perempuan dan untuk laki-laki. Fokus ini. Kalau satu begini, satu laki-laki, kemudian di belakang laki-laki. Ini kan posisinya boleh sejajar kan? Ya kan? Yang imam ini, makmum ini kan? Tadinya di belakang, tarik begini sejajar. Ini yang meriwayatkan anak kecil yang belum balik itu. Itu riwayat Ibnu Abbas. Satu paket. Termasuk sholat, kemarin kan kita tarawih kan, sholat malam. Yang dua rakaat itu kan. Ya, sholat malam yang sampai 11 itu, tambah khafifatain 2. Itu riwayatnya ini. Yang sholat tahajud malam yang 11 rakaat, tambah khafifatain 2, itu riwayatnya ini. Tutup dengan witir 1 rakaat. Itu anak kecil yang meriwayatkan. Dan tahukah Anda? Sepeninggal Nabi SAW, Abbas bapaknya ini hafal 200 hadis, anaknya Abdullah hafal 2000 hadis. Begitu caranya. Anda di sini ada yang diplomat, yang di kantor, yang taruhlah berdagang misalnya, ibu rumah tangga, ya, dan sebagainya. Boleh, nggak apa-apa. Saat ini kita mungkin belum maksimal, tapi jangan biarkan ada satu di antara anak keluarga kita yang tidak jadi kebanggaan di akhirat. Tolong ya, tolong pulang dari sini dilihat anak Allah titipkan kepada saya berapa anak. Tolong siapkan jadi kebanggaan akhirat. Satu aja jadi ahli Quran. Untuk pelita di rumah tuh, penghilang kesedihan, penghilang kegelisahan, mendatangkan semangat. Itu demi Allah saya katakan, gak ada yang paling indah kecuali saat ayah pulang ke rumah. Tiba kemudian dia melihat anaknya yang kecil sedang murajaah. Amma yatasaalun, bahkan surat yang bapaknya sendiri belum hafal. Jangankan pulang ke rumah, Anda sedang mau rapat, dikirimi video anak Anda 3 tahun membaca surah Al-Ikhlas, itu hati tenang. Itulah Quran. Itulah Quran. Maka belajar dari Ibnu Abbas ini, apa yang terjadi
ketika orang tua mampu memfasilitasi anaknya demikian, sekalipun orang tuanya tidak mencapai apa yang diraih oleh anak, tapi orang tua mewarisi setiap pahala yang dihasilkan dari anak itu. Karena itulah setiap hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah kecil ini, Ibnu Abbas, maka semua doa tersambung bukan hanya untuk beliau tapi juga untuk keluarganya, untuk orang tuanya. Karena itu kalimatnya bukan radhiyallahu taala anhu tapi anhuma, untuk Abdullah dan bapaknya.